Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di season kelima online business scam dagangankita.com. Kita akan membahas tentang fase awal membuka bisnis bersama saya Tri Susilo. Nah, hal pertama yang harus teman-teman yakinkan dalam memulai bisnis atau fase awal memulai bisnis itu jangan takut gagal. Nah, karena hal ini hal yang paling mendasar. Banyak orang tidak jadi mulai atau lama memulai atau maju mundur itu karena takut gagal. Ingat, semua orang punya jatah gagal masing-masing. Dan tidak semua orang jalan bisnisnya atau kehidupannya itu mulus begitu saja. Pasti ada yang namanya problem. Makanya kita harus menguatkan pondasi diri kita dalam fase memulai bisnis itu jangan takut gagal ya. Kalau gagal, ulangin lagi. Kalau gagal, ulangin lagi. Nah ini salah satu dari cara kita belajar dari kegagalan. Tapi ada nanti fasenya teman-teman atau ada teman-teman yang tidak menemui kegagalan sama sekali mungkin di awal. Tapi nanti ada di tengah-tengah dan lain sebagainya ya harapannya tidak pernah menemui kegagalan ya. Tapi kalau misal fase awal itu memulai bisnis tidak jalan atau belum jalan atau takut, itu yang harus ditekankan itu jangan takut gagal gitu ya. Terus yang kedua itu planning. Nah, perencanaan dalam bisnis adalah hal utama yang harus dipersiapkan sebelum kita memulai. Sebab jika sebuah bisnis tanpa perencanaan akan sulit mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi sekecil apapun, sesederhana apapun, atau serumit apapun, suatu bisnis itu kalau mau dimulai harus ada planningnya. Entah itu planning tentang analisa bisnisnya, analisa keuangannya, atau hal-hal lain yang sifatnya itu menjadi pakem atau menjadi jalan untuk kita mencapai sebuah tujuan. Kita kan pasti punya goals. Nah, di situ kita susun planningnya. Kita harus seperti apa? Misal kita goalsnya 1 bulan 100 juta, berarti kita harus punya planning setiap hari atau setiap minggu itu harus menghasilkan berapa. Misal 100 juta bagi 30 hari berarti kita sehari kurang lebih 3 juta. Nah, berarti kita harus mendapatkan penjualan 3 juta satu hari. Nah, ketika kita sudah tahu 3 juta ini nanti berapa produk yang harus terjual, rencana-rencana yang akan digunakan apa, permodalannya dan lain sebagainya. Nah, harus ada planningnya. Apakah ini dikerjakan sendiri atau sama tim? Nanti kalau tim A ini untuk apa, tim B untuk apa, si C untuk bagian apa dan lain sebagainya. Itu adalah kita harus menyiapkan planning, perencanaan supaya tidak lompat-lompat. Karena banyak yang baru jalan dapat setengah atau baru dapat separuh udah lompat lagi. Karena apa? Nggak punya planning, yang penting jalan. Ya benar, bisnis itu yang penting dijalankan dulu, jangan takut gagal. Tapi setidaknya buatlah planning sesederhana mungkin, seperti itu ya. Terus mencari referensi produk. Nah, produk yang sesuai dengan hobi, kesukaan atau umum. Nah, ini teman-teman bisa pilah-pilah nih, teman-teman maunya apa. Misal sesuai dengan hobinya, misal hobinya olahraga. Oke, berarti jualan tentang produk-produk olahraga. Nah, cari itu referensi produk tentang olahraga, entah itu olahraganya badminton, sepak bola, ataupun olahraga lainnya. Kalau misal sesuai kesukaan, oh ya saya suka memakai kaos terus. Oke, berarti kita jualan kaos. Kaosnya apa? Misal kaosnya tentang kartun, ya udah berarti kita cari referensi tentang kaos yang bertemakan kartun atau yang sifatnya umum. Nah, kalau saya lebih cenderung ke sifatnya umum dulu karena masih awal ya, fase awal. Kita kerjakan yang produk-produk umum aja. Nah, nanti kita pilah sambil jalan. Misal kita jalan nih semua produk kita jual, dari fashion kita jual, terus nanti kebutuhan rumah tangga kita jual dan lain sebagainya sampai menemukan titik, oh iya, karakter dari toko atau karakter dari bisnis yang saya jalankan itu arahnya ke misal fashion, ya udah fashion. Karena kadang kita
egois terhadap misal saya harus bisnis harus bisnis sesuai dengan hobi saya. Ya nggak apa-apa, ada yang berhasil, banyak yang berhasil, tapi tidak sedikit pula yang gagal. Karena apa? Mungkin tidak cocok marketnya atau mungkin tidak bisa berinovasi dan lain sebagainya. Makanya cari referensi. Apapun yang akan dijalankan, cari dulu referensinya. Baik itu yang sesuai hobi, kesukaan, ataupun yang sifatnya umum. Kalau saya pribadi itu lebih suka yang sifatnya umum nanti dikerucutkan ketika sudah berjalan, atau sifatnya umum dulu karena misal modalnya masih kecil, ya sifatnya umum dulu, yang penting laku, yang penting jualan karena besok butuh makan kan gitu ya. Jadi kita jualan dulu aja yang ada di depan mata kita jual supaya menghasilkan menghasilkan income atau menghasilkan laba yang bisa kita arahkan ke satu produk yang sesuai misal dengan hobi atau sesuai dengan kesukaan. Nah, itu jauh lebih bagus karena fase awal ini adalah fase kebimbangan, kita mau arah kemana dan lain sebagainya kan gitu. Nah, makanya harus terus mencari referensi, kumpulkan nih produk-produk yang kira-kira ini terlaris, ini bisa kita jual dan lain sebagainya. Nah, terus jalankan dengan modal yang dimiliki. Jangan menunggu memiliki modal yang banyak baru memulai, karena hanya akan mengulur waktu dan tidak akan segera menjalankan bisnis. Nah, ini perlu teman-teman juga ketahui bahwa bisnis itu yang penting jalan dulu aja lah. Punya modal misal 10.000 ya udah jalan aja. Karena di era digital sekarang sebenarnya bisnis itu nggak membutuhkan modal sama sekali. Butuhnya ketika produk itu terjual. Makanya jalankan dulu. Misal punya uang 10.000 ya udah iklanin dulu aja. Entah itu nanti berjalannya seperti apa, yang penting iklankan dulu. Yang penting intinya produknya itu ada dulu ya. Misal nih kalau saya dulu misal cari-cari di internet, misal ketemu harga produk A ini bisa saya jual di marketplace B, misal dari marketplace A. Nah, itu saya jual dulu. Nanti kalau udah laku baru saya beli itu produknya dengan modal yang ada. Siapa tahu dengan ketika itu orderan itu masuk, kita dapat kejutan modal dan lain sebagainya. Dan itu saya alami gitu loh. Jadi semuanya kita jalankan dulu aja. Yang penting jalan dulu. Jangan nunggu modal. Modal itu bisa jadi semangat, bisa jadi penghambat. Jadi harus kita harus kita realistis lah. Karena kalau kita yang bermodal minim, kalau kita nunggu modal banyak ya nggak jalan, wis. Jalankan aja, kapasitas kita seberapa jalani. Nanti kalau misal kira-kira overload ya kita cari permodalan atau kita cari pinjaman dulu, misal ke orang tua, ke teman atau lain sebagainya. Yang penting kan udah jelas nih, ada orderan. Misal ada orderan 1 juta, punya modal cuma 100.000 ya. Coba kasih tahu nih misal orang tua atau teman atau saudara, ini saya ada orderan segini tapi modal saya kurang, boleh nggak saya misal minjam dulu, nanti kalau orderan ini sudah delivered saya kembalikan uangnya. Yang penting sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Misal kita ngomongnya kembalikan sekian, hari sekian, tanggal sekian, ya segera kita kembalikan. Kita kan punya planning kan. Tadi kan udah di planning, misal bayar orderan hari ini, hari tanggal 1 misal, nanti cairnya misal tanggal 7 ya udah kita kasih spare, nanti sekitar tanggal 10 saya kembalikan uangnya dan lain sebagainya. Itu yang penting jalankan dulu ya, iklan dulu, iklannya misal dengan share ke sosial media atau dengan upload di marketplace dan lain sebagainya, yang sifatnya itu gratis dulu. Nah, sifatnya gratis gimana nanti kita jelaskan seperti apa supaya bisa maksimal tanpa harus biaya iklan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus komunitas bisnis memberikan lingkungan yang mendukung, di mana Anda dapat mendapatkan wawasan, inspirasi, dan dukungan yang dapat membantu kesuksesan bisnis Anda. Nah, community ini juga penting. Tapi community ini ada, kalau saya membaginya menjadi 3. Community yang sehat, community yang kurang sehat, dan community yang biasa saja. Nah, ini teman-teman harus hati-hati juga. Ketika berada di satu komunitas, pastikan komunitas teman-teman bisnis itu bukan orang-orang yang suka sliding atau suka membajak produk-produk orang dan lain sebagainya. Atau kalaupun ikut community lebih ke senyap aja. Kalau misalnya ditanya ya saya jualan dan lain sebagainya. Yang penting gali ilmunya terus disampaikan. Karena ada community yang katanya komunitas tapi ternyata di situ nanti menciptakan suatu perang
produk dan lain sebagainya, malah jadinya bukan community tapi malah permusuhan. Tapi ada komunitas yang memang sifatnya membangun, yuk kita punya ini, kita bisa berkolaborasi dan lain sebagainya ada. Nah, makanya teman-teman harus harus hati-hati, harus pelajari, harus ikut dulu. Kalau nggak ikut teman-teman nggak akan tahu gitu loh. Ikut dulu, kira-kira kalau bagus dilanjut ikut dengan komunitas itu, kalau nggak ya udah pergi aja. Ada yang komunitas yang sifatnya biasa aja, yang nggak menghasilkan apa-apa, cuman hahaha dan lain sebagainya. Ada. Dan itu banyak gitu loh. Jadi pertemuan ngobrol yang diobrolin nggak jelas kemana-mana. Tapi dari obrolan itu kadang menghasilkan hasil pemikiran, kadang enggak. Jadi komunitas itu ada banyak lah yang. Tapi saya biasanya memilahnya menjadi 3, yaitu komunitas yang mendukung, komunitas yang malah membuat kita buruk, ada komunitas yang biasa-biasa saja. Tapi komunitas itu penting. Dari komunitas itu, dari teman-teman itu nanti timbul semangat. Si A bisa orderannya 1 miliar 1 bulan misal, atau 100 juta dan lain sebagainya. Wah, dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Nah, itu tumbuh nanti. Atau ada masukan baru nih, di ilmu baru misal tentang iklan, misal tentang produksi dan lain sebagainya. Itu pasti nanti ketemu dan ada fase-fasenya. Yang penting ikut aja, nimbrung, gabung, ngobrol, kenalan, cari informasi tentang gimana cara berbisnis yang baik dan benar dan lain sebagainya. Karena kalau masih awal itu pasti minim ilmu dan minim pengalaman. Jadi gitu ya. Jadi komunitas itu penting tapi harus hati-hati. Terus asah terus skill dan insting dengan cara memperbanyak praktek. Nah, jadi kalau dapat satu wawasan, satu ilmu langsung praktekin. Nah, terus diasah, kira-kira itu bisa nggak dikembangkan. Misal nih, dapat pemikiran atau dapat ilmu tentang upload produk dengan kata kunci yang tepat. Nah, dicoba cari kata kunci yang tepat, dicocokin, nanti kata kunci yang pendukung, mungkin kontennya dan lain sebagainya. Dicoba dulu, kalau nggak dicoba kan nggak tahu, diasah terus. Nanti dari kita terus mencoba, terus kita belajar dan lain sebagainya, itu pasti akan menghasilkan satu pola. Nah, itu kan harus perbanyak praktek. Kalau misal iklan ya perbanyak testing dan lain sebagainya. Itu pasti di semua di semua mentor atau di semua tempat kita belajar atau orang-orang yang membuka kelas dan lain sebagainya, itu pasti menyuruh kita untuk praktek. Jadi apa yang disampaikan harus dipraktekkan, apa yang disampaikan harus diasah terus, harus dikembangkan, nggak bisa saklek begitu saja. Makanya orang yang bisa, kenapa itu orang yang misal ikut workshop A, dari misal 20 orang yang berhasil cuma 1-2, yang lain enggak, ya kebanyakan enggak mau praktek, atau kebanyakan prakteknya setengah-setengah, atau hanya iseng-iseng dan lain sebagainya. Makanya terus diasah, terus terus dipraktekkan. Kenapa kok si A ini iklannya bisa bagus terus? Karena dia praktek terus. Dan praktek itu pasti akan menemui yang namanya keboncosan, yang namanya kesulitan dan lain sebagainya. Tapi dari situ nanti kita diskusikan. Nah, fungsinya community tadi coba didiskusikan. Saya kok udah pakai kata kunci ini, udah kayak gini kok belum ada hasilnya dan lain sebagainya. Gimana ya? Nanti kan ada yang ada yang memberitahu dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi terus ya diasah skillnya, instingnya. Ini ada produk baru nih, ada produk bagus. Ini kalau saya jual di marketplace B atau saya jual di sosial media, kayaknya akan bisa mendapatkan penjualan yang maksimal. Nah, ini kalau nggak dicoba dan nggak dipraktekkan, zong, nggak akan ada hasilnya. Nah, terus yang terakhir, jangan takut untuk memulai bisnis dari nol sekarang. Jadi jangan pernah takut, tadi kan jangan pernah takut gagal, tapi jangan pernah takut untuk memulai bisnis dari nol. Karena banyak pembisnis di luar sana, pembisnis yang besar-besar itu sekarang dulunya itu juga dimulai dari nol, dari modal kecil. Saya pun meskipun bukan besar itu dimulai juga dari nol, dari yang nggak tahu apa-apa, dari yang punya modal cuma sedikit, kita coba jalankan, saya coba asah terus skillnya, saya coba asah insting saya, dan saya praktekkan terus sampai ketemu pola.
oh ya saya harus bermain produk ini, saya harus dengan metode ini dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Ayo mulai, pokoknya mulai aja. Setelah nonton video ini coba mulai aja. Mulai, jalankan, bingung, tanyakan ke kolom komentar. Kalau bingung, tanyakan ke kolom komentar. Kalau misal bingung tentang upload produk, coba cek nih judul yang tentang upload produk. Kalau bingung tentang promosi, coba cek di dagangankita.com ini insya Allah sudah lengkap. Kalaupun misal ada yang belum kita buat, boleh nih teman-teman request. Jadi gitu ya, buat teman-teman semua, untuk materi kelima di online business camp ini, sekian. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah supaya mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai edukasi bisnis, terutama bisnis online. Nah, ini kita akan berlanjut sampai dengan 12 pekan nantinya sampai dioptimasi dan konsisten. Kita nanti bahas satu-satu cara buka toko dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.